2000 sudah dapat ijazah, tidak dapat ijazah karena terbengkalai dengan ekonomi. Ada orang tua tidak punya, harusnya ikut ujian, nggak ikut ujian. Nah, dengan status non aktif kuliah, dulu kan namanya pelayaran itu 3 tahun Pak, 2 tahun kuliah, 1 tahun nunggu ujian negara. Nah, setelah non aktif kuliah ini 2 tahun ini, masuk kuliah tahun 97 sampai 99 kan non aktif Pak, udah selesai kuliahnya, tinggal nunggu ujian aja setahun. Nah, saya ikut ngajar Pak di Pelayaran Merak. Di Pelayaran Merak itu tahun 99 sampai 2003 awal. Ngajar honor biasa lah, dari gaji honor 35.000 sampai 300.000. Itu pun 300.000 menjabat sebagai wali kelas, kepala jurusan dan guru pembimbing. 300.000. Bertahan sampai 5 tahun. Nah, sambil honor 5 tahun itu, sisa uang honor itu saya kumpulin Pak, melengkapi sertifikat ini Pak. Melengkapi sertifikat ini, terus akhirnya dapatlah dulu status saya sebagai guru TKK dari Provinsi Banten, guru yang dari PLAUD. Saya sendiri yang ditunjuk dari wilayah Ciko. Nah, kendala saya ini Pak, tidak punya ijazah karena kendala ekonomi. Ijazahnya belum diambil di kampus, dan ijazah lautnya juga belum diambil gitu. Jadi ngajar tuh hanya statusnya terangkip nilai saja gitu Pak. Akhirnya saya nangislah ke ibu. Bu, saya dapat panggilan nih sebagai guru PNS, tapi harus punya ijazah diplomanya. Nah, ijazah diplomanya ini masih di kampus. Nah, harus ke kampus, harus ditebus nih uangnya. Punya nggak punya. Akhirnya Pak, padahal dari pihak sekolah pelayaran tuh, Pak sekolah dikasih saya waktu 1 minggu, Pak tolong lampirkan lembaran diploma fotokopinya saja, gua status jadi PNS. Nggak minta apa-apa Pak, ini dinasnya yang minta. Jadi kalau waktu itu ijazah diploma itu ada di tangan, itu udah PNS Pak, bukan di pelayaran lagi, bukan di kapal lagi. Akhirnya saya urus, saya gagal. Kawan-kawan yang ngajar dari baru setengah tahun, 1 tahun, mereka terima. Saya udah 5 tahun nggak terima. Dari situlah saya mungkin stres, berubah pikiran. Ya Allah, kok kenapa kok sampai saya mau ibaratnya dapat PNS kok gagal terus. Saya ngomong sama ibu, nangis di kakinya. Saya minta ini terakhir, tolong carikan obat, saya tebus nih jasa. Kalau nggak ditebus, saya begini terus dulu, saya nggak boleh baju. Gimana caranya? Nah, ibu bilang ya, ibu udah malu minta-minta ke saudara ke sana gitu. Ya tolong dulu dari mana ke mana. Kayaknya Adipar sekarang minta kemudian. Mungkin bapak juga udah malu, ibu udah malu, pinjam sana sini, gitu lah. Emas neneknya ibu yang masih terpakai di pretel semua buat nebus. Dimarkan dapatlah 2.800.000 dulu, emas 1 gram itu 80.000. Saya bawa ke Jakarta, saya tebus, saya ambil jasa lautnya, saya ambil juga jasa daratnya. Baru di situ ya pelan-pelan ke kapal. Terus masih ngajar itu Pak, sambil ngajar sambil cari-cari. Pahit, wilayah ke Jayapura, 4 bulan, main lagi sini, dapat sampai sini. Jadi sambil belayar pun kalau ada waktu ke sekolah ngajar lagi. Karena dari pihak sekolah meminta tenaga saya untuk membantu sekolah itu. Dari pihak sekolah melihat tenaga pengajar pelaut kan kurang gitu Pak. Hanya kami yang di sekolah sama ini maksudnya anunya apa? Kebetulan Pak, kepala sekolahnya ini satu perjuangan dulu di SMA-nya. Baik, demikian ini ceritanya seorang pilot apa? Kapten kapal itu sampai sisa jadi kapten. Ada tokoh di belakang layar, namanya adalah sering kita ketemu dan kita tidak akan muncul kecuali lewat itu. Dia adalah seorang ibu, Rogi van von Rojulun.
atroka abawai kilahuma walam yadkhulil jannah. Celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang-orang yang dia hidupnya menemui orang tuanya, bisa melihat ibunya, ayahnya, au kilahuma, atau salah satu di antara keduanya, walam yadkhulil jannah, tapi dia nggak bisa masuk surga. Jadi sebenarnya surganya tidak jauh, bukan di masjid, bukan di kapal ini, bukan. Surganya adalah di rumah, yaitu ibunya. Maka jangan sia-siakan ibu, dia adalah tokoh utama. Jadi jangan dikira dia usahanya sendiri, tanpa ibu tidak mungkin dia pakai sapu seperti ini, tidak mungkin berseragam biru-biru seperti ini. Ini adalah jadi tokoh yang sangat sentral, yaitu tapi di balik layar nggak pernah muncul di nahkoda, nggak pernah muncul di setir, nggak pernah muncul dalam pengawasan, tapi karena barokahnya lah di beliau bisa seperti berbaju biru seperti ini, karena barokahnya seorang ibu. Taat ibumu, taat ibumu, taat ibumu, insyaallah bisa mengantarkan kita menuju surga. Demikian kisah seorang kapten kapal yang ternyata suksesnya adalah karena dari doa dan usaha seorang ibu. Adzanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sekalian nanti dibantu beliau